kita datang, kita tahu bahwa hati kita mau kita serahkan kepada Tuhan untuk kita bersyukur. Amin. Amin. Walaupun dalam keadaan situasi yang saat ini bukan hanya di Nabire, bukan hanya di Papua, di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama seperti kita saat ini. Tetapi umat Tuhan, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak takut. Kita hanya takut kepada Tuhan, tapi yang kita lakukan apa? Berjaga-jaga. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Saya percaya ini firman yang sudah sangat sering didengarkan oleh kita semuanya. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Ini bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu tentang Yusuf. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Biasanya untuk ayat ini, orang kadang merenungkannya dengan mengambil tema tentang sifat Yusuf yang luar biasa, di mana dia memiliki karakter suka mengampuni. Amin. Di mana kalau kita baca kisah kelas balik tentang Yusuf, dia adalah salah satu saudara yang mungkin tidak disenangi atau tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang lain. Bahkan kalau kita baca secara manusia, Yusuf harusnya kecewa dengan saudara-saudaranya. Karena apa, saudara? Dia dibuang ke sumur, ya. Kemudian dia dijual ke saudagar, dia jadi budak. Tetapi satu hal ternyata yang menjadi kunci dari kesuksesan sampai Yusuf selalu diberkati dan disertai Tuhan adalah sifat hatinya yang luar biasa, yaitu dia penuh dengan kasih kepada saudara-saudara yang dia mengampuni. Tetapi selain itu, ternyata saya dapati ada satu hal lagi yang lebih luar biasa dari itu. Ternyata dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Yusuf, Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah mempersalahkan keadaan. Kalau saat ini kita bandingkan dengan situasi kita saat ini, banyak orang yang mengatakan bahwa kami tidak pernah menyangka bahwa corona ini akan datang. Saya kebetulan saya kerja di perbankan, orang-orang yang melakukan investasi, ya, yang bermain saham, yang pintar mengatur keuangan mereka investasi di segala bidang dengan tujuan apa? Kalau salah satunya akan down atau akan drop, ya, yang lainnya masih ada, pundi-pundi yang lainnya masih ada. Tetapi tahun 2020 mengubah segalanya. Corona membuat segala perekonomian anjlok. Tidak ada satupun yang tidak anjlok, betul? Betul. Semua terheran-heran. Tidak ada yang pernah membayangkan. Bahkan mungkin ada yang akan mengatakan bahwa ini adalah pandemi yang paling luar biasa. Tapi menurut saya belum tentu. Mungkin akan ada pandemi lagi yang berikutnya yang mungkin lebih luar biasa. Karena apa? Satu kehidupan kita ke depan, 1 menit, 1 jam, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Semuanya masih misteri Tuhan. Tetapi yang kita tahu apa? Bahwa segala sesuatunya dari awal penciptaan Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya. Amin. Kita baca sama-sama di kitab Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan baca supaya cepat. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpang, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kalau saya baca, atau kita semuanya baca, ternyata dalam kitab Pengkhotbah, Salomo sudah menuliskan semuanya. Amin. Di bawah kolong langit ini, kita di bawah kolong langit ya, di bawah langit, itu semuanya sudah ada waktunya. Semua sudah ada masanya. Dan siapa yang mengatur? Tentu saja itu Tuhan. Saya waktu masih dikatakan mungkin pelajar ya, saya selalu kadang bertanya bahwa apa benar ya bahwa kematian itu Tuhan yang tentukan. Contohnya orang yang tiba-tiba keluar rumah kecelakaan meninggal, orang yang tidur tiba-tiba tidak tahu, tidak ada sakit penyakit tiba-tiba meninggal. Kadang kita berpikir kan, atau ada orang yang kadang kita berpikir kalau misalnya dia tukang balap-balap ya, contohnya ada anak-anak motor yang sering balap-balap. Pada saat kalau dia tabrakan kemudian meninggal, orang tidak akan berpikir bahwa oh memang waktunya dia meninggal. Orang pasti akan senang, oh dia itu memang begitu. Siapa suruh tukang balap-balap? Siapa suruh tidak jaga jaga diri sendiri, tidak pakai helm, bawa mobilnya itu, bawa kendaraan motornya itu tidak diatur untuk kecepatannya. Terkadang banyak persepsi, banyak hal yang timbul di kepala setiap orang dan itu berbeda-beda. Kita akan menanggapinya dengan hal yang berbeda-beda. Contohnya dalam keadaan pandemi ini, kita akan mengambil satu kesimpulan. Setiap pribadi mungkin akan mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengambil dari sisi positifnya, ada yang akan mengambil dari sisi negatifnya. Kalau orang yang mengambil dari positifnya pasti akan berpikir sama seperti Yusuf. Ya, makanya tadi kenapa saya bilang salah satu kunci kesuksesan Yusuf adalah ternyata dari semua peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ada satu hal yang selalu dia tanamkan dalam hatinya bahwa apa? Di balik semua yang dilakukan oleh saudara-saudara, bahkan di balik semua peristiwa yang dialaminya oleh Yusuf, itu karena ada satu rencana Allah, yaitu apa? Allah merubah semuanya menjadi rancangan kebaikan. Jadi tidak ada istilahnya untuk orang percaya bahwa kita memiliki aduh nasib saya sial, aduh saya memang kayaknya saya beda dengan saudara-saudara saya, memang nasib saya memang di antara saudara saya yang paling sial, atau di antara keluarga memang nasib kami nih kasihan keluarga yang paling sial. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan sediakan itu rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan untuk kita. Kalaupun kita mengalami masalah, persoalan, ujian, itu adalah hal yang akan membentuk karakter kita, hal yang akan membentuk iman kita untuk semakin lebih kuat, lebih berakar, bahkan berbuat di dalam Tuhan. Amin. Tergantung kita bagaimana menanggapi segala sesuatu, sama seperti Yusuf. Kalau dia menanggapi itu bahwa, aduh, bagaimana waktu saya kecil, Tuhan selalu kasih saya mimpi bahwa semua saudara-saudara saya itu akan tunduk sama saya. Tapi kenapa saya mengalami begini? Kenapa saya dibuang? Kenapa saya jadi budak? Kenapa saya dipenjara? Yusuf tidak pernah mengingat itu, tetapi Yusuf tahu bahwa apa? Segala sesuatu yang dia alami, di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan indah buat dia, bahkan buat seluruh bangsa yang besar. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang kita ambil dengan situasi yang saat ini ada? Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ambil dari sisi positifnya, pasti kita akan berpikir bahwa oh ya, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kita berkumpul bersama keluarga. Waktu yang terbaik untuk kita melakukan hal-hal yang dulu mungkin tidak sempat kita lakukan karena sibuk bekerja, bagi orang-orang yang bekerja. Dan banyak hal. Tetapi orang yang negatif akan selalu berpikir bahwa kapan corona ini akan berlalu? Kami sudah tidak punya penghasilan, kami tidak ada pendapatan,
Kami tidak bisa melakukan ini, melakukan itu. Bahkan tadi kalau kita baca di pengkhotbah, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Dulu kita bisa cipika-cipiki, salam kiri kanan ya. Sekarang kita harus menahan diri. Betul? Dulu kita harus bebas kesana kemari tanpa perlu menggunakan masker, tanpa perlu menggunakan protokol kesehatan ya. Setiap mau masuk ke suatu tempat harus cuci tangan, ya, harus gunakan hand sanitizer. Tapi kita harus membiasakan diri. Karena itu memang sudah waktunya. Dan saya percaya itu waktu yang sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun kalau kita nonton berita, banyak spekulasi ya, banyak hal-hal yang dikaitkan dengan pandemi corona saat ini. Ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini virus dimodifikasi, ada yang mengaitkan juga dengan akhir zaman. Bagi saya, Bapak Ibu terserah bisa mengambil kesimpulan atau apa, tetapi yang pasti bahwa yang kita percayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tetap ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan, berarti akan ada sesuatu hal yang mau Tuhan kerjakan buat umatnya di seluruh dunia. Amin. Karena apa? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, kita baca sama-sama ayat yang sangat terkenal sekali ya, yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang putus harapan, yang sudah hilang harapan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Waktunya itu berarti sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan taruh itu tepat, tidak salah sasaran. Namun terkadang kita justru pada saat mungkin kita berdoa, kita minta Tuhan melakukan apa yang menurut kita waktu kita. Kadang kita bilang, Tuhan, saya mau begini. Padahal Tuhan bilang ini, oh belum waktunya. Tidak, saya mau begini. Sama dengan contohnya kalau kita yang punya anak ya, saya belajar dari Keisha. Dia tuh apapun yang dia lihat orang makan, dia ingin makan. Tetapi sebagai orang tua pastinya saya tahu mana yang baik untuk dia dan tidak. Atau saya tahu dia sebenarnya sudah kenyang. Tetapi karena dia namanya anak kecil suka lihat orang, jadi kita pasti tahu, oh belum saatnya makan. Nah, tadi baru selesai makan. Nanti jam ini lagi baru makan. Karena kita orang tua kita lebih tahu, dan saya tahu bahwa Bapa kita yang di surga lebih tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Dia lebih tahu situasi dan kondisi kita saat ini. Bahkan kadang kita tidak tahu apa situasi kita. Kita bingung sendiri dengan perasaan kita, dengan hidup kita. Tetapi Tuhan tahu. Untuk itu mari berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita mau pastikan diri kita memiliki sikap yang sama seperti Yusuf, bahwa segala peristiwa di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang menanti. Kita baca satu ayat terakhir, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini juga ayat Nats ya. Ini biasanya ayat-ayat yang sering dihafal, jadi pasti Bapak Ibu sudah tidak asing. Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Sebab aku, huruf besar berarti Tuhan, mengetahui rancangan. Ada lebih dari satu rancangan, amin. Tuhan punya banyak rancangan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, mari belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita,
setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Percaya bahwa semua itu diizinkan Tuhan dan masuk dalam rancangan Tuhan, dan pastinya akan berakhir dengan sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera, dengan sesuatu yang penuh dengan kebaikan oleh karena Tuhan. Amin. Terkadang kita berpikir bahwa